Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu tuh kayak lagi nge-lag? Semua jalan, tapi kayak ada yang nggak sinkron. Badan capek padahal tidur cukup. Pikiran kebanyakan tab baru kayak browser yang nggak pernah di-refresh. Emosi gampang meledak walau hal kecil. Kadang kamu bingung, aku ini kenapa sih? Kok rasanya kayak ada yang salah, tapi nggak bisa dijelasin? Tenang, itu bukan berarti hidupmu error, apalagi rusak permanen. Bisa jadi, energi dalam tubuhmu lagi nggak balance. Kalau tubuh kita cuma dilihat sebatas daging dan tulang, kita gampang lupa bahwa ada sistem lain yang lebih halus, tapi nggak kalah penting. Energi. Bayangin aja, tubuhmu itu kayak smartphone canggih. Secara fisik, ada layar, baterai, komponen elektronik. Tapi apa gunanya semua itu kalau sinyal hilang? Kamu bisa punya kamera 108 megapiksel, tapi nggak bisa kirim WA. Nah, energi di tubuhmu fungsinya mirip kayak sinyal itu. Nggak kelihatan, tapi menentukan gimana hidupmu ngalir. Dalam tradisi kuno, energi ini dikenal lewat istilah cakra. Ada 7 titik utama di tubuh yang berfungsi kayak router Wi-Fi. Setiap router punya perannya masing-masing. Kalau nyala semua, koneksi hidupmu stabil. Tapi kalau ada satu yang ngedrop, ya siap-siap aja pengalaman sehari-hari bakal kacau. Contohnya, pernah nggak kamu ngerasa gampang banget insecure? Kayak setiap kali mau ngomong di depan orang banyak, jantung berdebar, keringat dingin, pikiran blank. Padahal sebenarnya kamu tahu materinya. Itu bisa jadi tanda cakra solar plexus yang ada di daerah ulu hati lagi lemah. Router energi itu tugasnya bikin kamu percaya diri dan punya power untuk tampil. Kalau drop, ya otomatis mentalmu kayak laptop lowbat. Ada tenaga tapi gampang mati. Atau gini, kamu gampang banget tersulut marah. Orang nyenggol dikit aja rasanya pengen meledak. Bisa jadi bukan karena orang lain menyebalkan, tapi cakra sakral yang ngatur emosi lagi nggak stabil. Sama juga kalau kamu sering ngerasa kosong, kurang kasih sayang, bahkan sulit percaya sama orang. Itu tandanya cakra jantung yang jadi pusat cinta dan empati lagi butuh perhatian. Kedengarannya mungkin abstrak, tapi faktanya banyak penelitian modern juga nyambung sama hal ini. Misalnya, meditasi, yoga, dan latihan pernapasan terbukti bisa menurunkan stres, menyeimbangkan hormon, dan bikin tubuh lebih sehat. Nah, inti dari semua praktik itu sebenarnya mengatur energi. Jadi meskipun kata cakra terdengar mistis, intinya tetap grounded. Ini soal keseimbangan pikiran, emosi, dan tubuh. Kalau dipikir-pikir, hidup ini memang kayak lagu. Ada irama, ada nada, ada tempo. Kalau salah satu instrumen fals, keseluruhan musik jadi aneh. Sama juga dengan energi tubuh. Bayangin aja, kamu punya 7 instrumen di dalam diri. Cakra akar bikin kamu rasa aman kayak drum yang jadi dasar musik. Cakra sakral ngasih warna kreatif kayak gitar. Cakra solar plexus bikin beat jadi kuat kayak bass. Cakra jantung kasih melodi harmonis kayak piano. Cakra tenggorokan bikin suara keluar jelas kayak vokal utama. Cakra ajna alias mata ketiga ngasih arah kayak konduktor. Dan cakra mahkota jadi hubungan ke sumber inspirasi, kayak cahaya lampu panggung. Kalau salah satunya kacau, konser hidupmu juga kacau. Dan hal ini sering banget kejadian tanpa kita sadar. Misalnya kamu kerja keras siang malam, fokus cari uang, tapi tiba-tiba ngerasa hampa. Itu karena kamu mungkin cuma ngandelin energi di cakra akar, rasa aman finansial, tapi lupa ngisi energi di cakra hati yang butuh cinta dan koneksi manusia. Atau ada juga orang yang rajin banget ngurusin orang lain, selalu pengen bantu, tapi sering kecapekan sendiri. Itu tanda energinya lebih banyak keluar lewat cakra hati, tapi lupa diisi ulang lewat self-love. Makanya, penting banget kita sadar bahwa tubuh kita bukan cuma mesin biologis. Tubuh ini rumah bagi energi. Kalau energinya seimbang, semua sistem jalan mulus. Tapi kalau enggak, ya bisa bikin hidup terasa berat. Meski di luar semua terlihat normal. Lucunya, kadang kita salah paham. Kita kira masalah kita murni fisik atau psikologis. Contoh, ada orang yang gampang sakit kepala, tapi ternyata akar masalahnya bukan sekadar kurang tidur. Bisa jadi cakra ajna yang ngatur intuisi dan pikiran lagi kebanyakan sampah informasi. Terlalu banyak mikirin masa depan, terlalu banyak input dari sosial media,
sampai otak nggak punya ruang buat diam. Atau ada orang yang gampang sesak di dada, bukan karena penyakit medis, tapi karena hatinya ketahan emosi yang nggak pernah diungkapin. Itu semua balik lagi ke energi yang nggak seimbang. Dan berita baiknya, energi itu bisa diarahkan, dibersihkan, dan diseimbangkan. Nggak perlu hal ribet, nggak harus naik gunung Himalaya atau jadi pertapa. Dari rumah pun bisa, dari kosan juga bisa, bahkan dari kursi kerja pun bisa. Yang penting kita mau sadar dan ngasih ruang buat tubuh ini bernafas dan mengalir. Hidup itu kayak sungai. Kalau alirannya lancar, air jernih, semua yang dilewati jadi subur. Tapi kalau tersumbat, air keruh, malah bisa banjir. Energi kita juga gitu. Kalau ngalir, kita sehat, tenang, bahagia. Kalau mampet, muncul stres, sakit, atau konflik batin. Jadi tugas kita bukan menciptakan energi, karena energi itu udah ada dalam diri. Tugas kita cuma menjaga supaya jalurnya nggak tersumbat. Kadang kita lupa, keseimbangan ini bukan soal nyari kesempurnaan. Hidup pasti naik turun, dan wajar aja kalau kadang energi nggak stabil. Yang penting kita peka, bisa sadar, dan nggak biarin diri kita stuck terlalu lama di kondisi itu. Kayak kalau sinyal wifi lemah, kita tahu harus deketin router atau reset modem. Sama aja dengan energi tubuh, kita cuma perlu tahu tanda-tandanya, lalu pelan-pelan kita benerin. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa hidupmu berat, itu bukan berarti kamu gagal. Bukan berarti hidupmu rusak, mungkin cuma sinyal energi yang lagi nggak seimbang. Dan begitu kamu ngerti cara nyalain lagi router energi itu, pelan-pelan hidupmu akan terasa lebih ringan, lebih lancar, dan lebih bermakna. Karena pada dasarnya, tubuhmu bukan error. Energi dalam dirimu cuma lagi minta diajak ngobrol, diperhatikan, dan diseimbangkan. Kenapa energi tubuh bisa bikin hidupmu terasa berat? Sekarang waktunya kita bongkar rahasia paling penting. Gimana caranya biar energi itu seimbang lagi? Tenang, ini bukan teori ribet yang bikin pusing 7 keliling, tapi lebih ke cara-cara praktis yang bisa kamu lakukan setiap hari. Bayangin aja kayak reset ulang HP kalau lagi lemot. Nggak perlu ganti mesin, cukup dibersihin memorinya. Cara pertama, mulai dari hal paling sederhana. Pernapasan. Kedengarannya klise, tapi coba pikir. Seberapa sering kamu sadar dengan napasmu sendiri? Kebanyakan orang napasnya pendek-pendek, kayak lagi dikejar utang padahal lagi duduk santai. Padahal, napas itu jembatan utama buat ngatur energi. Setiap kali kamu tarik napas dalam, kamu sebenarnya lagi narik energi baru. Setiap kali buang napas panjang, kamu lagi ngelepasin energi yang mandek. Coba bayangin tubuhmu kayak teko berisi air. Kalau nggak pernah diganti, air di dalamnya bakal keruh. Tapi begitu kamu isi ulang dengan napas dalam, energi jadi kayak air segar yang ngalir. Latihan simple. Tarik napas lewat hidung sampai perut ngembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan 5 menit aja tiap pagi, itu udah cukup buat ngeriset energi cakramu. Cara kedua, bergerak. Jangan salah, tubuh kita itu kayak kabel listrik. Kalau nggak pernah dipakai, awal bisa berkarat, aliran listriknya terganggu. Sama juga dengan energi. Gerakan kecil aja udah bisa bikin energi ngalir. Makanya ada yoga, tai chi, atau sekadar stretching. Kalau kamu ngerasa ribet dengan pose yoga yang aneh-aneh, cukup lakukan gerakan simple. Bangun tidur, berdiri, rentangkan tangan ke atas, tarik badan ke kiri dan kanan, lalu putar bahu perlahan. Itu udah cukup buat ngebuka jalur energi yang ketahan semalaman. Bayangin energinya kayak lampu neon yang kedap-kedip. Terus dengan gerakan kecil itu, listriknya jadi stabil lagi. Cara ketiga, perhatian ke makanan. Iya, makanan bukan cuma soal isi perut, tapi juga bahan bakar energi. Kalau tubuhmu kebanyakan fast food, minuman manis, atau gorengan tengah malam, energi cakramu bakal kayak motor kebanjiran bensin oplosan. Ngebul tapi nggak jalan. Coba deh kasih tubuhmu makanan yang lebih hidup. Sayuran segar, buah, kacang-kacangan, atau air putih yang cukup. Bahkan dalam tradisi kuno, setiap warna makanan dipercaya nyambung ke cakra tertentu. Misalnya buah merah kayak stroberi bagus buat cakra akar, jeruk buat cakra sakral, sayuran kuning buat solar plexus, sayuran hijau buat jantung, blueberry buat tenggorokan.
anggur ungu buat mata ketiga, dan makanan putih kayak nasi atau kelapa buat cakra mahkota. Jadi makan sehat bukan sekadar tren diet, tapi juga bagian dari menyeimbangkan energi. Cara keempat, suara. Kedengarannya aneh, tapi tubuhmu peka banget sama getaran. Setiap cakra punya frekuensi tertentu, dan suara bisa jadi remote control buat nyalainnya. Itu sebabnya banyak tradisi spiritual pakai mantra, doa, atau nyanyian. Nggak harus ribet, kamu bisa mulai dengan humming sederhana. Coba duduk tenang, tarik napas dalam, lalu hembuskan sambil bersuara Getaran itu bakal beresonansi di tubuhmu. Bahkan musik yang kamu dengerin sehari-hari punya pengaruh besar. Kalau energimu lagi kacau, coba putar musik yang bikin tenang, kayak alunan alam atau instrumen lembut. Biarpun kamu nggak ngerti teori musik, tubuhmu bakal langsung nangkep getarannya. Cara kelima, visualisasi. Pikiran kita itu punya kekuatan besar. Apa yang kamu bayangin bisa bikin energi tubuhmu bergerak. Kalau kamu bayangin hal-hal negatif terus, ya energi bakal ikut keruh. Jadi coba gunakan imajinasi buat menyeimbangkan cakra. Bayangin ada bola cahaya berwarna yang berputar di titik cakra tertentu. Misalnya kalau kamu lagi gampang cemas, fokus di perut bawah dan bayangin bola cahaya kuning berputar terang. Semakin kamu konsisten membayangkannya, semakin energi itu terbuka. Ibaratnya kayak kamu jadi programmer, ngetik ulang kode biar sistem tubuhmu jalan tanpa error. Cara keenam, sentuhan dan pijatan. Kadang kita lupa kalau tubuh ini butuh disentuh. Nggak harus ke spa mahal. Bahkan pijat ringan di pundak, kaki, atau kepala bisa bikin energi ngalir lebih lancar. Ada titik-titik refleksi yang nyambung ke cakra tertentu. Misalnya, pijat lembut di telapak kaki bisa bantu ngebuka cakra akar, sementara pijat di dada bisa bikin cakra hati lebih lega. Kalau nggak ada yang mijetin, ya pijat diri sendiri juga bisa. Sentuhan itu bikin tubuhmu sadar kalau dia diperhatikan. Cara ketujuh, ekspresi emosi. Banyak orang salah kaprah, mikir kalau menahan emosi itu tanda kuat. Padahal, emosi yang ditahan kayak air di bendungan. Makin lama ditahan, makin besar tekanan, sampai suatu hari bisa jebol. Cakra hati dan sakral biasanya paling kena dampaknya. Jadi penting banget buat belajar ekspresi sehat. Nangis kalau memang sedih, ketawa lepas kalau bahagia, ngomong jujur kalau ada yang nggak enak. Itu bukan kelemahan, tapi justru cara paling manusiawi buat menjaga energi tetap seimbang. Cara kedelapan, koneksi dengan alam. Kita ini bukan robot yang hidup di kotak beton. Alam punya energi yang bisa ngeriset tubuhmu. Coba deh sekali-sekali jalan tanpa alas kaki di tanah atau rumput, rasain teksturnya. Itu bikin cakra akar langsung terhubung lagi ke bumi. Atau sekadar duduk di bawah pohon, dengerin suara burung, hirup udara segar. Jangan remehkan kekuatan sederhana ini. Kadang solusi buat stres bukan scrolling TikTok, tapi sekadar jalan santai sore sambil ngeliat matahari terbenam. Kesembilan, tidur berkualitas. Nggak ada cara yang lebih gampang buat recharge energi selain tidur. Tapi masalahnya, banyak orang tidur kayak nge-charge HP pakai kabel rusak. Kelihatannya colok, tapi baterai nggak masuk penuh. Itu karena tidurnya sering terputus, terlalu malam, atau kebanyakan pikiran. Kalau kamu bisa kasih tubuhmu waktu tidur yang cukup dengan rutinitas sehat, cakra-cakra bakal otomatis nge-reset. Bayangin aja kayak software update. Tanpa tidur, sistem tubuh nggak bisa install patch baru. Cara terakhir, niat dan kesadaran. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi inilah kunci utamanya. Semua latihan tadi bakal lebih powerful kalau kamu jalani dengan niat. Niat itu kayak tombol power. Banyak orang meditasi atau yoga, tapi pikirannya kemana-mana, jadinya efeknya nggak maksimal. Tapi kalau kamu lakukan dengan kesadaran penuh, sekecil apapun praktiknya, energi akan mengikuti. Ingat, energi selalu nurut sama arah kesadaranmu. Jadi kalau kamu yakin tubuhmu bisa balance, energi akan cari jalan buat benerin dirinya sendiri. Semua cara ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak ribuan tahun lalu, orang-orang udah pakai metode yang sama, hanya aja dibungkus dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Di era modern, kita bisa menggabungkan semuanya sesuai kebutuhan. Kamu nggak perlu jadi biksu atau yogi untuk menyeimbangkan energi. Cukup jadi manusia biasa yang peduli sama tubuhnya, napasnya, emosinya, dan hubungannya dengan dunia sekitar.
Jadi kalau sekarang kamu merasa hidupmu penuh beban, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin tubuhmu cuma lagi minta waktu buat diperhatiin. Coba satu persatu cara ini, mulai dari napas, gerakan, makanan, sampai tidur yang cukup. Rasakan perubahannya pelan-pelan. Hidupmu bukan error, energimu cuma lagi butuh reset. Dan percayalah, begitu energimu balance, semua hal lain, mulai dari hubungan, career, kesehatan, sampai kebahagiaan, akan ikut seimbang juga.